Bayangkan ini. Suatu malam di bulan November 2022. Dunia masih berjalan seperti biasa. Orang-orang scroll TikTok, nonton Netflix, dan sibuk dengan rutinitas mereka. Tapi di sebuah kantor kecil di San Francisco, sebuah tombol ditekan. Sebuah tombol sederhana, hanya diplay ke publik. Tidak ada perayaan. Tidak ada kembang api. Tidak ada pengumuman besar-besaran. Namun detik itu juga, dunia berubah selamanya. Karena dalam hitungan jam, teknologi yang baru dirilis itu menjelma menjadi badai. Menjadi bahan pembicaraan global. Membuat orang tak percaya pada apa yang mereka lihat. Dalam 5 hari. Bukan sebulan, bukan seminggu. 5 hari saja. ChatGPT dipakai 1 juta orang. Rekor tercepat dalam sejarah internet. Dan sejak hari pertama itu, segala sesuatu tentang pekerjaan, belajar, industri, bisnis, bahkan masa depan manusia berubah total. Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena dukungan kecil kamu sangat berarti untuk berkembangnya channel ini, dan membuat kami terus menghadirkan kisah terbesar dalam sejarah teknologi dan peradaban manusia. Baiklah, mari kita mulai. Bagian 1. Asal-usul sebelum gelombang besar. Banyak orang mengira ChatGPT muncul tiba-tiba. Seolah OpenAI bangun tidur, lalu menciptakan AI paling fenomenal di dunia. Tidak. Kisahnya jauh lebih panjang. Awal mula, ketakutan Elon Musk dan para visioner. Di tahun 2015, beberapa tokoh besar dunia teknologi berkumpul. Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, dan banyak ilmuwan AI lainnya. Mereka punya satu ketakutan yang sama. Bagaimana kalau kecerdasan buatan suatu hari nanti melampaui manusia dan tidak bisa dikendalikan? Dari rasa takut itu, lahirlah OpenAI, lembaga penelitian AI yang awalnya non-profit, dengan misi mulia. Menciptakan AI yang aman, bermanfaat, dan digunakan untuk seluruh umat manusia. Mereka memulai dari bawah, riset kecil, makalah akademik, eksperimen yang gagal berkali-kali. Namun semua berubah di tahun 2018. GPT-1, permulaan yang tidak disadari dunia. GPT-1 lahir. Model ini kecil, 117 juta parameter kecil dibandingkan standar AI sekarang. Tapi inilah fondasi. Ia bukan chatbot. Ia bukan produk. Ia hanyalah eksperimen. Namun di dalam eksperimen itu terdapat bibit revolusi. GPT-2, dunia mulai ketakutan. Tahun 2019, OpenAI merilis GPT-2. Model ini jauh lebih kuat, dan untuk pertama kalinya, orang mulai takut. Kemampuan tulisan GPT-2 begitu mirip manusia sehingga OpenAI tidak berani merilis versi penuhnya. Mereka takut disalahgunakan untuk propaganda, hoaks, manipulasi politik, penipuan massal. Untuk pertama kalinya, dunia sadar. AI bisa meniru manusia dengan terlalu baik. GPT-3, badai yang semakin mendekat. Tahun 2020, GPT-3 diluncurkan, 175 miliar parameter. Ini bukan hanya peningkatan. Ini adalah lompatan kuantum. GPT-3 bisa menulis esai, membuat kode program, menjawab pertanyaan, menganalisis teks, membuat puisi, membuat cerita, dan lebih banyak lagi. Tapi GPT-3 masih sulit diakses. Masih mahal. Masih rumit. Belum ada antarmuka yang membuat orang awam bisa memakainya. Dunia belum siap, tapi badai itu sudah semakin dekat. Bagian 2, malam saat revolusi dimulai. Pada tanggal 30 November 2022, OpenAI mengaktifkan sebuah halaman web sederhana. chat.openai.com. Tidak ada promosi besar. Tidak ada iklan. Tidak ada countdown. Hanya postingan kecil di Twitter. Kami meluncurkan ChatGPT. Coba gratis. Hanya itu. Tapi detik itulah sejarah berbelok. Karena orang-orang yang mencobanya, langsung terkejut. ChatGPT bisa menjawab apapun. Bisa menulis apapun. Bisa membuat kode.
Bisa membuat resep. Bisa menulis curhatan. Bisa menjelaskan fisika seperti guru. Dan yang paling mengejutkan, caranya bicara seperti manusia. Sopan. Jelas. Penuh logika. ChatGPT bukan sekadar software. Ia terasa seperti makhluk baru. Sesuatu yang membuat orang bertanya, apakah ini masa depan? Apakah ini pengganti manusia? Efek domino, viral tak terbendung. TikTok meledak. Twitter meledak. YouTube meledak. Setiap orang punya reaksi yang sama. Ini gila. Kenapa bisa sepintar ini? Ini seperti punya asisten jenius pribadi. Dan pada hari kelima, ChatGPT resmi memecahkan rekor sejarah internet. 1 juta pengguna dalam 5 hari. Untuk perbandingan, Instagram, 2,5 bulan. Spotify, 5 bulan. Facebook, 10 bulan. Netflix, 3,5 tahun. ChatGPT, 5 hari. Ini bukan sekadar sukses. Ini adalah mahakarya dalam sejarah adopsi teknologi manusia. Bagian 3, fakta viral yang membuat chat tak tertandingi. 1. ChatGPT membuat banyak pekerjaan lama menjadi usang. Dalam hitungan minggu saja, pelajar pakai ChatGPT mengerjakan PR. Mahasiswa pakai menulis esai. Programmer pakai menulis kode. Pebisnis pakai membuat proposal. Guru pakai membuat materi pelajaran. Semua berubah. 2 dunia industri terguncang. Google panik. CEO-nya mengeluarkan kode merah. Perusahaan global mulai beralih ke AI. Pekerjaan yang dulu butuh tim besar, kini bisa dikerjakan oleh 1 orang dengan ChatGPT. 3 lahirnya, profesi baru, prompt engineer. Profesi yang tidak ada setahun sebelumnya. Kini menjadi pekerjaan bergaji tinggi. 4. ChatGPT menjadi software paling cepat diadopsi manusia sepanjang sejarah. Tidak ada teknologi lain yang melakukannya secepat ini. Bahkan iPhone pun kalah. 5. ChatGPT membuka pintu ke AI generatif, era baru umat manusia. Setelah ChatGPT lahir, Midjourney, Stable Diffusion, Runway, Claude, Gemini, Llama, dan ratusan AI lain bermunculan. Semuanya memulai revolusi yang sama. Kreativitas manusia kini digandakan 100 kali lipat. Bagian 4. Kisah di balik tirai, drama, konflik, dan gelombang industri. Di balik kecerdasan ChatGPT, ada drama yang jarang diketahui publik. Pertempuran di dalam OpenAI. Pada 2023, OpenAI sempat mengalami krisis internal besar. CEO Sam Altman dipecat oleh Dewan. Karyawan memberontak. Microsoft turun tangan. Hanya dalam 5 hari, Sam Altman diangkat kembali. Bayangkan, karyawan OpenAI mengancam akan pindah massal ke Microsoft jika Sam tidak kembali. Ini bukan drama biasa. Ini adalah tanda bahwa ChatGPT bukan sekadar produk. Ini adalah masa depan ekonomi dunia. Perusahaan-perusahaan putus asa mengejar ketertinggalan. Google, Apple, Meta, Amazon, semua berlari. Yang lambat akan mati. Pemerintah ikut campur. Regulasi AI lahir di berbagai negara. Karena kekuatan ChatGPT bukan main-main. Ia bisa mengubah pendidikan, ekonomi, politik, industri kreatif, keamanan nasional, bahkan struktur pekerjaan manusia. Belum pernah ada teknologi yang menimbulkan dampak seperti ini dalam waktu secepat itu. Bagian 5. Mengapa chat sangat berbeda dari teknologi lain? Karena ChatGPT menyentuh sesuatu yang paling unik dari manusia. Bahasa, pemikiran, kreativitas, penjelasan, percakapan. Semua hal yang dulu hanya dimiliki manusia, sekarang dimiliki oleh mesin. ChatGPT tidak hanya menghitung. Ia memahami konteks, mengikuti alur berpikir, mencerna makna. Inilah yang membuatnya spesial. Bagian 6. Dampak yang terjadi dalam 2 tahun saja. Dalam 2 tahun sejak rilis, dunia berubah secara masif.
1. Produktivitas manusia meningkat secara ekstrim. Tugas 2 jam selesai 2 menit. 2. Pekerjaan berkembang, bukan hilang. Pekerjaan baru muncul. AI trainer, AI editor, AI researcher, prompt engineer, AI consultant. 3. Bisnis kecil menjadi besar. Karena AI memberikan alat super yang dulu hanya dimiliki perusahaan raksasa. 4. Pendidikan berubah total. Guru mulai mengajar dengan AI. Siswa belajar lebih cepat. 5. Kreativitas manusia memasuki era tak terbatas. Siapapun bisa menulis, menggambar, membuat musik, membuat film. AI menghapus batasan kreativitas. Bagian 7. Pertanyaan terbesar, apa masa depan chat? Jika dalam 5 hari saja ChatGPT mencapai 1 juta pengguna. Bayangkan apa yang akan terjadi dalam 5 tahun ke depan? Apakah manusia akan bekerja dengan cara yang sama? Apakah sekolah akan tetap seperti sekarang? Apakah profesi tradisional akan bertahan? Apakah AI akan menjadi asisten semua orang? Atau partner hidup? Atau bahkan, sesuatu yang lebih? Pertanyaan itu masih menggantung. Namun satu hal sudah pasti. ChatGPT telah membuka pintu ke era baru, dan pintu itu tidak akan pernah tertutup lagi. Penutup, pesan untuk penonton. Kita saat ini sedang hidup di masa paling menarik dalam sejarah manusia. Bukan karena perang, bukan karena politik, tapi karena lahirnya kecerdasan baru. Dan semuanya dimulai dari sebuah tombol kecil yang ditekan pada tahun 2022. Jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah besar tentang sejarah, teknologi, dan rahasia dunia, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena masih banyak kisah yang akan mengubah cara kamu melihat masa depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.